Minangkabau adalah negeri yang menjunjung tinggi adat dan syariat Islam. Tetapi pada zaman dahulu kala, adat dan syariat masih belum bisa bersatu. Hiduplah dua orang pemuda yang berasal dari kaum yang berbeda. Roma, pemuda dari kaum adat yang tangguh. Wahab, pemuda soleh yang berasal dari kaum Padri. Kaum yang berteguh erat pada adat, yaitu kaum adat, dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah, dan kaum menjalani syariat Islam, yaitu kaum Padri, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kedua kaum hidup dalam keseharian yang berbeda. Kaum Padri yang selalu taat menjalankan syariat Islam, sedangkan kaum adat yang selalu melanggar aturan syariat dan berbuat hal yang negatif. Walaupun berbeda, Roma dan Wahab bersahabat. Mereka berdua adalah murid perguruan silat Tuanku Imam Bonjol. Di sana selalu ada Siti yang menemani mereka saat latihan. Roma, Wahab, dan Siti selalu bersama dan tumbuh menjadi sahabat yang sangat dekat. Imam Bonjol dan kaum Padri setiap hari selalu berdakwah karena mereka khawatir dengan perilaku masyarakat Minang yang kerap melakukan hal yang negatif. Sultan merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum Padri karena ia merasa marah dan terancam. Ia berencana untuk menyerang kaum Padri. Masing-masing kaum melakukan perundingan dan pada akhirnya berpuncak pada keputusan untuk berperang. Roma dan Wahab termenung akan keputusan itu. Tiba-tiba kedua sahabat terpaksa untuk berperang demi kaumnya masing-masing. Perperangan saudara antara kaum adat dan kaum Padri pun terjadi. Kaum adat kalah dalam perperangan dan menimbulkan banyak korban. Sultan Arifin dan kaum adat kabur dari perperangan. Roma sangat marah. Ia merasa dendam kepada kaum Padri dan ia juga merasa sangat malu terhadap pemimpinnya. Siti mendatangi Roma dan mencoba mengajak kembali Roma untuk bersatu bersama. Roma menolak ajakan Siti dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, datanglah Jenderal Belanda beserta pasukannya untuk mengajak Roma dalam perjanjian koalisi dengan syarat pengalihan kekuasaan. Tanpa berpikir panjang, Roma langsung menyetujui perjanjian tersebut sebagai kesempatan untuk balas dendam terhadap kaum Padri. Pihak Belanda yang dipimpin oleh jenderal dan kaum adat yang dipimpin oleh Roma bersatu. Mereka segera mendatangi kaum adat untuk memulai perperangan. Perang akhirnya terjadi kembali. Pihak Belanda dan kaum adat memulai serangan. Setelah mendapatkan pengesahan kekuasaan, Jenderal Belanda mengingkari janjinya dan memerintahkan untuk menyerang kedua kaum. Siti mendapatkan kabar bahwa perang terjadi kembali. Dia segera berlari menuju medan perang untuk menemui kedua sahabatnya dan berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi. Wahab dan Roma akhirnya berhadapan. Pertarungan kedua sahabat pun terjadi. Wahab kalah dalam pertarungan, tapi Roma tidak merasa puas dengan dendamnya. Terdengarlah
Teriak Siti yang mengajak Roma kembali ke jalan yang benar. Mendengar suara itu, Roma pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Saat Roma lengah, tentara Belanda siap menyerang dan tiba-tiba Wahab datang menyelamatkannya. Roma berdiri melihat sosok gurunya, Imam Bonjol. Seketika, Roma langsung bersujud meminta maaf kepadanya. Kedua sahabat, Roma dan Wahab, kembali bersatu, berjuang melawan serangan musuh yang sebenarnya. Pihak Belanda tersudutkan dan berusaha mundur dari medan perang. Jenderal Belanda terkejut melihat hal itu dan ia segera meluncurkan bala bantuan yang besar. Imam Bonjol ditangkap oleh pihak Belanda, tetapi ia tidak bersedih karena ia telah melihat kedua kaum kembali bersatu. Itulah keinginan yang sangat ia harapkan. Hari demi hari berlalu, kedua kaum terus bersatu dan berjuang melawan ancaman yang datang.